Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar kredit lagi. Kali ini KUR Mandiri. Jadi KUR Mandiri ini juga berhak untuk teman-teman nikmati sebagai masyarakat, karena dana KUR Mandiri ini pun dikucurkan pemerintah sama porsinya dengan bank-bank BUMN lainnya. Baik, yang pertama, kenapa memilih KUR Bank Mandiri? Jadi Bank Mandiri ini ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR. Jadi bank plat merah seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN itu diakomodir pemerintah untuk lebih banyak menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi KUR 2021 ini Bank Mandiri juga mendapat bagian atau porsi untuk pencairan yang lumayan cukup besar juga, hampir 11-12 sama Bank BRI lah ya. Tapi dengan banyaknya peminat, maka volume untuk penyaluran KUR ini semakin digejot oleh Bank Mandiri. Kemudian KUR Bank Mandiri itu ada dua, teman-teman. Ada KUR retail dan juga ada KUR mikro. Apa perbedaan dari dua KUR ini? Jadi kalau KUR retail ini plafonnya lebih besar, teman-teman, dibandingkan KUR mikro. Kenapa? Karena jaminan yang diagunkan di KUR retail pun lebih berat. Lebih beratnya apa? Misalnya SHM-nya harus mengcover plafon pinjaman yang teman-teman minta. Tapi kalau cuma KUR mikro, BPKB motor, BPKB motor mulai dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu bisa dijaminkan untuk KUR Mandiri di tahun 2021 ini. Nah, kemudian untuk jangka waktunya, untuk jangka waktu retail dan mikro sama, teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan jangka waktu KUR retail dan KUR mikro, sama-sama maksimal 3-5 tahun tergantung dari kebutuhan dan kalkulasi angsuran dari teman-teman ya. Kemudian setelah KUR retail dan KUR mikro, saya akan membahas lebih lanjut ya ini tentang KUR mikro ya, karena KUR mikro ini yang banyak diajukan oleh teman-teman yang mempunyai usaha di lapangan ini. Nah, salah satunya syarat untuk mengajukan KUR mikro itu adalah teman-teman wajib sudah berusia minimal 21 tahun. Kenapa? Karena seperti bank-bank lainnya, jadi syarat KUR itu diwajibkan pemerintah minimal sudah berusia 21 tahun, atau jika kurang dari 21 tahun sudah menikah, dilampirkan dengan surat keterangan nikah atau akta nikah atau buku nikah. Kemudian kalau usia sudah memenuhi, silahkan teman-teman ajukan. Selain itu, teman-teman wajib melampirkan seperti KTP. Kalau masih sendiri sudah berusia 21 tahun, wajib melampirkan surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Kemudian kalau sudah berpasangan wajib melampirkan KTP pasangan, kemudian wajib memiliki NPWP. Kalau NPWP tidak punya fisik, kalau sekarang ini kan lagi pandemi seperti ini, teman-teman bisa membuat NPWP secara online. Nah, nanti akan saya berikan tutorial bagaimana cara membuat NPWP secara online untuk pengajuan KUR di bank ya, teman-teman ya. Kemudian syarat berikutnya adalah teman-teman wajib melampirkan surat keterangan usaha. Kok pakai surat keterangan usaha? Ya betul, jadi KUR ini disalurkan pemerintah memang untuk membantu peningkatan ekonomi, salah satunya diposkan kepada bank-bank BUMN. Nah, bank BUMN ini meminta untuk KUR ini juga diadakan sebagai bentuk rasa tanggung jawab dari nasabah ke bank, itu diikat dalam bentuk jaminan. Meskipun jaminan KUR ini tidak untuk diikat, artinya tidak untuk maksudnya diikat itu gimana? Maksudnya diikat itu untuk pertanggungjawaban resmi ya. Jadi sebagai formalitas aja. Jadi harus melampirkan harus melampirkan jaminan. Kemudian SKU ini nanti diterbitkan oleh kelurahan atau kepala desa setempat.
Terus teman-teman juga wajib memfotokopi agunannya. Kalau teman-teman punya BPKB motor, sebaiknya BPKB motor itu difotokopi terlebih dahulu ya. Karena kenapa? Karena nanti waktu aslinya itu diserahkan ketika pengajuan teman-teman di ACC. Jadi waktu pengajuan pertama jangan sampai BPKB teman-teman aslinya dilampirkan ke bank, karena saya takutnya banyak pengajuan di bank, jadi bisa kesingsal tuh berkas teman-teman ya. Jadi sebaiknya difotokopi terlebih dahulu agunan dari teman-teman, nanti kalau di ACC baru aslinya diserahkan oleh teman-teman. Kemudian untuk suku bunganya berapa? Suku bunga KUR Mandiri 2021 ini sama dengan yang bank lainnya, 6% tiap tahun atau 0,2 tiap bulan ya, 0,2% tiap bulan. Cara menghitungnya adalah plafon dibagi jangka waktu, itu adalah angsuran pokok, dan plafon dikalikan 0,2% itu adalah bunga yang harus dibayar teman-teman. Jadi nanti dibayarkan tiap bulan pokok dan bunga, tidak bunga dulu atau pokok dulu. Karena KUR ini adalah program pemerintah, maka pokok dan bunga dibayarkan bersamaan, alias suku bunganya flat tiap bulan. Nah, kemudian cara mengajukan KUR Mandiri 2021 ini gimana caranya? Kalau syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi sudah teman-teman penuhi, teman-teman nanti silahkan datang ke Bank Mandiri terdekat. Nah, di Bank Mandiri terdekat ini teman-teman akan disambut oleh security, teman-teman akan diarahkan akan mengajukan apa, teman-teman langsung bisa bilang aja ingin mengajukan KUR Pak. Nah, ingin mengajukan KUR itu nanti teman-teman akan diarahkan ke bagian customer service atau kredit. Nah, nanti jangan lupa berkasnya setelah lengkap, nanti teman-teman minta nomor HP marketing. Kenapa? Untuk berkomunikasi akan disurvei kapan, di ACC atau tidak. Jangan lupa, itu adalah poin terpenting saat pengajuan. Jadi jangan sampai lost kontak ya teman-teman ya. Karena teman-teman kan posisinya ini butuh, berkas sudah lengkap. Kalau punya usaha pasti akan di ACC 100%. Kalau tidak punya usaha ya nanti teman-teman bisa rundingkan dengan marketingnya bagaimana caranya. Kemudian teman-teman nanti waktu mengajukan itu bisa sudah membuka rekening mandiri atau tidak, karena nanti gini aja, kalau teman-teman membuka rekening bank mandiri kan setorannya agak besar, lumayan besar ya, Rp500.000. Kalau Rp500.000 terlalu besar, maka teman-teman saat pengajuan dan akan disurvei nanti bilang teman-teman, Pak atau Bu, ini kemarin saya belum bikin rekening bank mandiri. Nah, nanti teman-teman akan dibuatkan rekening setelah disurvei atau setelah di ACC. Jadi tidak di awal juga bisa. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai KUR Mandiri 2021, tentang apa saja syaratnya, bagaimana langkahnya supaya di ACC sudah saya kasih trik-triknya untuk bisa memonitor pengajuan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.